Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu bagi kita semua ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang bagaimana cara membuat ilustrasi sederhana menggunakan Corel Draw ya. Di sini saya gunakan Corel Draw X3 yang menurut saya paling sederhana. Kalau mudahnya sih semuanya mudah, cuman X3 ini paling sederhana, kemudian ukuran file dari softwarenya juga kecil, jadi kalau mau di download lebih cepat gitu daripada yang versi terbaru gitu ya. Nah, kemarin kalian sudah pelajari mengenai dasar-dasar dari Corel ya, toolsnya apa aja, fungsinya seperti apa ya. Saya harap kalian sudah tahu itu semua. Nah, sekarang kita coba bikin ilustrasi sederhana ya. Kita coba bikin ilustrasi buah jeruk ya, buah jeruk. Tapi kalau buah jeruknya hanya dari luar, hanya bunder gitu gampang ya, bunder kasih warna, kasih daun gitu. Tapi kita coba bikin yang lebih detail, jadi jeruknya kepotong, kita akan buat detail di dalamnya ya. Langsung saja. Nah, ini lembar kerjanya, kalian boleh pakai paper type apapun ya, jenis kertas apapun, mau A3 juga boleh, mau A4 juga boleh. Ini cuman latihan aja. Terus ini lebih enak dibikin landscape kayaknya, jadi lebih lebar gitu tampilannya ya. Nah, kita bikin landscape saja. Kemudian cara yang pertama adalah kita buat shape atau bentuk menggunakan polygon tool ya. Klik aja, kita bikin set ya. Jangan lupa untuk menekan tombol CTRL atau kontrol pada keyboard ya. Jadi ini fungsi dari mencet tombol kontrol itu untuk membuat bentuknya itu proporsional. Nah, seperti ini. Nah, ini kan gepeng ya. Kalau kita tekan kontrol jadinya proporsional, jadi lebih bagus. Itu misalnya seperti ini. Klik. Oke. Udah. Ya. Kemudian kita ubah sudutnya ya. Ini ada 5 sisi. Ya, 5 sisi. Kita ubah jadi 10 ya. Cara ngubahnya juga sama, cari aja di atas. Bentuk poligonal seperti ini pasti ada kolom angkanya. Ubah jadi 10. Enter aja. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, kita akan edit ya satu persatu dari node-nodenya ini, node atau titik-titiknya ini ya. Jadi memang tidak ada cara yang praktis ya, tidak ada triknya, tapi memang butuh keterampilan kalau bikin ilustrasi itu ya. Nah, kita ubah toolnya dulu ke shape tool ya. Shape tool ini digunakan untuk mengedit node-node. Kalau kita pakai pick tool nggak bisa ya, nggak bisa. Kalau pick tool itu hanya untuk menyeleksi objek, menggeser objek. Nah, seperti ini ya. Fungsi shape tool itu untuk agar kita bisa memodifikasi node-nodenya ini ya. Ini saya zoom, agak zoom sedikit ya. Nah, saya scroll biar kelihatan. Nah, node yang ada di tengah sisi ini ya, kita geser ke sini. Nah, seperti ini. Baik, lepaskan saja ya. Jadi nanti semuanya juga akan ikut, semua sisinya juga akan ikut tergeser ya. Nah, kemudian yes, pokoknya digeser mendekati garis lurus gitu ya. Kita buat agak lurus gitu di sini. Kemudian di kedua sisi ini, di kedua node ini, di antara dua node ini, kita buat node lagi, buat node baru di tengah-tengah ya. Kurang lebih kita kira-kira saja. Kita buat node, kita buat titik. Caranya klik dulu, klik kiri ya, klik kiri.
di tengah-tengah sini, klik aja kiri. Nah, nanti ada semacam titik di sini hitam. Kemudian tekan tombol add node ya. Add nodes ini fungsinya untuk menambah node atau menambah titik. Sedangkan di sebelahnya ini adalah delete node. Ini fungsinya untuk menghapus node ya. Jadi kita tambahkan node. Nah, nanti semuanya juga otomatis ya ada. Nah, ini saya zoom out lagi. Kemudian ini digeser ya, kita geser ke bawah, klik aja terus ditahan terus digeser. Nah, di posisinya biar agak ke sini, tengah sini ya. Ditarik saja ke bawah, panjangnya dikira-kira saja, nggak harus sama persis, nggak apa-apa. Ditarik ke bawahnya pokoknya dikira-kira saja, terus udah pas aja ya. Bentuknya ini kurang lebih seperti ini gitu ya, jadinya seperti ini. Kemudian di sisi yang ini ya, nah ini pilih salah satu saja, di sini boleh, di sini juga boleh ya. Jadi ini adalah line garis. Kita akan mengubah ini biar bisa melengkung gitu ya. Kalau ini nggak bisa, kita geser nggak bisa dia melengkung gitu, nggak bisa. Jadi biar bisa melengkung, kita klik tombol ini, convert line to curve. Cari convert line to curve, biasanya simbolnya seperti ini, garis melengkung, ada tulisannya convert line to curve. Jadi fungsinya ini untuk mengubah garis biar bisa dimodifikasi jadi melengkung gitu. Klik ya. Nah, ya, kita terus ini klik tahan tarik ke atas. Nah, jadi nanti dia agak melengkung jadinya seperti ini ya. Nah, agak melengkung seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan node lagi di sini ya. Kita klik, kita tambahkan node di sini, add node. Klik ya, tambahkan node. Kemudian node yang ini kita hilangkan, kita delete node ya. Yang ini kita delete. Nah, jadi biar bentuknya lebih melengkung, tidak menyudut kayak tadi. Nah, kemudian sisi yang lainnya juga kita terapkan seperti itu ya. Kita tambahkan node, diklik dulu di sini, kita tambah node, kemudian node yang lama atau node asal kita, atau node yang bentuknya siku kita hapus. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, jadi kayak bunga gitu ya jadinya ya. Nanti ini buat dalamnya si jeruk, buat jeruk nanti ya. Nah, oke, ini kita kasih warna dulu, misalnya kita kasih warna orange. Nah, ini paletnya bisa kita klik di bawah ini ya, ada tanda panah ini untuk menambah jumlah warnanya ya. Misalnya seperti ini, kita pilih yang ini aja, warnanya bisa menyesuaikan sih. Nah, kemudian di sini ada garis outline, garis-garis hitam ini ya, kita hilangkan dulu. Cara menghilangkannya, cari saja ini, biasanya tulisannya sih highline ya, simbolnya kayak apa, pena tinta di sini, outline width. Ini untuk mengubah ya, mengubah ukuran dari outline-nya, mau tebel mau tipis ya, atau mau kita hilangkan. Kalau kita hilangkan, klik none. Nah, jadinya seperti ini. Ini saya klik F4 ya biar kelihatan semuanya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita bikin lingkaran ya. Kita bikin lingkaran untuk backgroundnya ya. Jangan lupa tekan CTRL. Kalau nggak ditekan CTRL nanti gepeng-gepeng seperti ini ya. Tekan CTRL. Nah,
kemudian kita posisikan kurang lebih lingkarannya ada di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah kita geser-geser ya. Ya pokoknya kurang lebih di tengah lah. Nah, seperti ini nggak apa-apa. Ini kita kasih warna juga ya. Misalnya kasih warna apa ya? Nah, agak kuning, agak cerah gitu ya. Misalnya ya. Nah, ini gambar yang tadi tidak hilang ya teman-teman. Gambar yang tadi cuma ngumpet berada di belakang lingkarannya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau ini posisinya ada di depan, kemudian gambar yang kita buat tadi ada di belakang. Nah, untuk mengubahnya klik kanan saja, klik kanan order ya, klik saja to back of page ya, to back of page. Kalau to back of page itu fungsinya dia akan mengubah posisi objek tersebut jadi paling belakang sendiri di antara objek-objek lainnya ya. Atau kita juga bisa menggunakan back one ya. Kalau back one ini apa namanya ya, jadi mengubah posisi objeknya ke belakang tapi satu-satu gitu, jadi nggak langsung ke belakang gitu. Kalau objeknya banyak dia akan mengubah satu persatu, jadi geser ke belakang satu, geser ke belakang satu, itu back one. Tapi kalau to back of page langsung ke belakang pol. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kemudian ini saya kasih outline. Ini mau saya kasih outline tetap ya, outline, tapi warnanya kita ubah ya, jangan hitam, warnanya sama dengan warna yang ada di dalam sini. Itu tadi yang ini ya. Ya, cara ngubah warnanya ya untuk outline, cara paling gampangnya klik saja objek yang ada outline-nya, lalu klik pilih palet warna, misalnya warna yang ini ya. Kemudian diklik kanan, bukan diklik kiri ya. Kalau untuk mengubah warna outline itu pakai klik kanan. Nah, seperti ini. Jadi diklik kanan. Ini saya klik kanan. Nah, klik kanan. Ini saya klik kanan. Ya, klik kanan. Kalau pakai klik kiri, nanti yang berubah adalah bidangnya. Nah, ini contoh kalau saya pakai klik kiri. Nah, bidangnya yang berubah. Tapi kalau diklik kanan, nanti yang berubah hanya outline-nya saja. Seperti ini. Ya. Nah, kita tambahkan lagi di tengah-tengah, kita kasih lingkaran lagi ya. Oke. Kita posisikan berada kurang lebih ya di tengah lah. Terus warnanya kita samakan dengan warna yang ini. Kemudian outline-nya dihilangkan, kita nggak perlu outline-nya. Ini yang mana tadi? Oh, yang ini. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini udah jadi sih sebenarnya ya. Ini seolah-olah sudah jadi jeruk yang kepotong gitu ya, tapi kita bisa menambahkan detail ya. Kita tambahkan detail, jadi kayak ada, kalau di buah jeruk itu kan ada kayak ada apa, serat-seratnya itu ya, kecil-kecil itu. Nah, kita coba bikin itu. Nah, kita bikin misalnya di sini kita pakai Bezier ya, Bezier tool, Bezier. Kemudian bikin objek seperti ini. Objeknya kecil sih sebenarnya, jadi ini saya zoom aja ya. Objeknya kecil kayak diamond ya, seperti ini. Nah ya, seperti ini. Saya ulangi lagi, pakainya Bezier. Nah, kalau menggunakan Bezier ya, itu ini titik awal ya.
Nah, kita bentuk seperti ini seperti ini, lalu dia harus kembali ke titik awal untuk menutup garisnya tadi. Jadi biar dia bisa dikasih warna, itu harus kita tutup. Kita harus klik ke titik awal tadi. Nah, seperti ini ya. Kita sedikit edit ya, seperti inilah ya. Lalu ini kita kasih curve juga. To curve kita bikin jadi lengkung gitu ya. Kemudian ini juga. Lalu ini nodenya kita delete aja. Nah, biar jadi melengkung seperti ini. Nah, oke. Ya. Nah, ini udah jadi. Ini bisa kita kasih warna sesuai ini ya, misalnya sesuai lingkaran di sini, misalnya klik hairline-nya juga kita hilangkan, hairline-nya dibuat non saja. Nah, ini kita geser ke bagian sini. Nah, oke. Ya, kemudian bisa kita putar ya, kita rotate ya. Kalau satu kali klik di objek, nah, nanti ini untuk mengubah ukuran ya, kemudian memindahkan objek. Kalau kita klik satu lagi, nah ini bisa kita gunakan untuk merotate. Kita bisa memutar-mutar objeknya. Nah, seperti ini misalnya. Ya. Kemudian kita copy paste aja, Ctrl C, Ctrl V ya. Terus kita geser. Nah, kita ubah ukurannya. Kemudian kita putar-putar saja. Nah, tinggal diubah ukurannya, tinggal ditempatkan aja di sepanjang ini ya. Nah, sepanjang ya orange ini gitu. Nah, kita copy lagi. Nggak perlu semuanya ya, paling beberapa aja. Nah, mungkin kita juga bisa memainkan ukurannya biar tidak sama persis gitu. Kalau sama persis biasanya nanti jadi agak gimana gitu. Kalau ukurannya beda-beda nanti hasilnya jauh lebih dinamis, lebih bagus. Tambahkan lagi misalnya, kemudian kita mainkan jumlahnya juga ya, mungkin ada yang 2, ada yang 3, nah, ada yang kita kasih 1 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini tinggal dilanjutkan lagi aja sih ya, tinggal dilanjutkan ke bagian-bagian yang lainnya dengan mengubah ukuran ya, kemudian jumlahnya juga dibedakan. Ya, oke ya, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lanjutkan lagi ya. Jadi kurang lebih udah jadi sih ini untuk tampak dalam ya dari jeruk. Ini tinggal ditambah-tambahkan lagi saja. Nah, kemudian ini kan masih jadi satu-satu. Ini kalau saya geser satu per satu itu geser satu-satu gitu kan ya. Nah, biar bisa biar nggak geser satu per satu tiap objek, itu kita harus group ya, kita group dulu. Nah, caranya untuk bikin semua objeknya jadi satu, tergroup jadi satu, itu kita seleksi dulu seperti ini ya, seleksi seperti ini ya, klik kiri, tahan ya, kemudian seperti ini kita buat area seleksi. Semua objeknya harus ada di dalam area seleksi ini ya. Jadi ini semuanya sudah terseleksi. Kemudian
tekan klik kanan, di situ ada pilihan grup ya, atau shortcutnya Ctrl G ya. Jadi ini kita seleksi, kemudian kita tekan Ctrl G bisa, atau ini kita seleksi seperti ini, klik kanan lalu tekan grup. Nah, ini udah jadi satu. Jadi meskipun kita klik ya di sini, ini akan tergeser semua. Jadi nggak bergeser satu persatu objeknya. Ya. Jadi biar menyatu di sini. Ya. Kalau misalnya kita mau ngedit gitu ya, mau mengedit lagi nih gimana? Objeknya udah tergroup, kita mau edit lagi. Ya kita ungroup aja. Klik kanan, di sini ada ungroup. Ya, ungroup all. Ya. Bisa pilih ungroup, bisa pilih ungroup all. Kalau objeknya banyak banget ya kita mau apa namanya? Pecah lagi semuanya ya kita klik ungroup all saja. Nah, ini akan kembali seperti semula. Nah, ya. Nah, gitu ya, grup lagi. Nah, silahkan ini dilanjutkan, kalian lanjutkan untuk detail ini apa seratnya atau ini mungkin bijinya gitu ya. Kemudian kalian juga bisa bikin apa ilustrasi buah jeruk yang tampak luar. Ya, tampak luar itu nanti tinggal apa namanya? Pakai lingkaran gitu kan ya. Mungkin bentuknya juga nggak bulat-bulat banget gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, tinggal dikasih lingkaran seperti ini, terus dikasih warna ya. Nah, dikasih warna, ini headline-nya dihilangi, terus tinggal dikasih tangkai sama daunnya ya. Nah, tangkainya bisa menggunakan rectangle atau pakai bezier. Kemudian daunnya juga tekniknya sama ya. Kalau daun tekniknya sama kayak bikin ini serat-seratnya, serat-serat jeruknya ini. Gitu. Ya. Itu aja, silahkan dicoba, silahkan dikembangkan lagi. Kalau ada pertanyaan nanti bisa menghubungi saya via grup atau Japri ya. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.